Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan membahas seputar sejarah, fenomena, dan bahasa gaul. Next. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Anindya Salsabila, teman saya Raja Noval Zulkarnain, Feberta Arti Wijayanti, Glory Angel Juniati Sitorus, dan Faisal Zufar Zarif. Next. Yang pertama, kita akan membahas sejarah dan fenomena bahasa gaul. Next. Sejarah dan fenomena bahasa gaul. Pada setiap zaman dan generasi, pergaulan selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini karena pergaulan adalah hal yang dinamis, mengikuti kemajuan zaman dari model cara berpakaian hingga tata cara berbahasa. Salah satu contohnya yaitu pada perkembangan tata cara berbahasa, yang biasa disebut bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri artinya sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu seperti anjay, sans, santuy, terciduk, mantul, dan lain-lain. Fenomena bahasa tersebut banyak sekali digunakan pada zamannya. Setiap perkembangan bahasa selalu menemukan fenomena baru dan hal baru dalam kebahasaan. Namun, fenomena kebahasaan seperti itu akan hilang termakan zaman dan akan muncul bahasa baru lagi sesuai zamannya. Next. Yang kedua, faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Next. Terdapat 3 faktor pendukung, yaitu yang pertama, banyaknya situs web terbuka antar para remaja. Yang kedua, pengaruh lingkungan, dan yang terakhir, sosial media. Next. Alay. Next. Apa itu alay? Fenomena kata lebay atau alay semakin marak saat ini, mulai dari gaya berpakaian hingga tata bahasa. Sius dan miapa adalah kata-kata alay yang marak digunakan dalam pergaulan sehari-hari, media jejaring sosial, maupun iklan komersial di media massa. Tidak hanya bahasa, tulisan alay juga semakin sering menghiasi media sosial atau bahkan sejumlah iklan di media. Kata-kata itu ditulis dengan sungguh jauh dari kaidah ejaan yang benar. Alay semakin berkembang sejak kemunculan situs pertemanan seperti Friendster. Di Friendster, remaja diberi kebebasan berekspresi desain, tampilan, dan foto untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Selain itu, dengan kemunculan jejaring sosial Facebook, juga semakin menambah akses seseorang untuk mengungkapkan keadaan dirinya agar mendapat perhatian orang lain. Alhasil, akun pengguna maupun status yang dibuat pun harus tampil tidak biasa. Biasanya mereka akan sehingga dapat menarik perhatian dari orang-orang yang berteman dengannya. Penggunaan gaya menulis yang berbeda dan isi status yang berlebihan bisa juga disebut dengan bahasa alay. Oke, kemudian ada dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak penggunaan bahasa gaul ada 6. Ekstensi bahasa Indonesia tersingkirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 3. Mampu membuka kemungkinan akan bahasa Indonesia yang terancam punah. 4. Membuktikan bahwa inovasi tidak hanya dari pikiran namun juga dari apa yang kita komunikasikan sehari-hari. Kemudian 5. Membuka ruang kreatif para remaja dalam berkomunikasi. 6. Mampu menyatukan 2 orang yang berbeda dalam satu frekuensi komunikasi. Kemudian terdapat referensi dan akhir kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.